Oke, kembali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan di SMFC Faktor Lumajang yang ada di Telegram, yang ada di Facebook, di Messenger, di WhatsApp, dan di YouTube, terutama pengikut subscriber dari SMFC Factory Official. Terima kasih sudah menyimak dari awal perjalanan SMFC sampai sekarang bikin konten, masih aktif sampai sekarang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk kali ini kita ada pembahasan konten ya, sedikit pembahasan konten, cuma kontennya ini random ya, kontennya random yang kepingin saya bahas di konten kali ini. Yang pertama itu adalah macam-macam jenis pelanggan ya. Ini bukan ayam ya, berbicaranya random sekarang. Ini kita kepingin mengulas macam-macam jenis pelanggan di SMFC Faktor Lumajang. Jadi di SMFC Faktor Lumajang tuh pelanggan macam-macam karakternya, bosku. Ada yang enakan, ada yang kurang enak juga, ada yang sumbu-sumbu pendek ya, ada orang yang berpikir dengan logika, ada yang nggak pakai logika sama sekali, itu ada. Cuma bagaimana cara kita menyikapi semua itu biar pelanggan ke semuanya itu merasa puas ya. Jadi melayani pelanggan yang seperti itu beda-beda pelayanannya, nggak bisa dipukul rata. Oke. Jadi pelanggan itu kalau sudah enakan, cara melayaninya juga enak, kita simple, nggak banyak omong, nggak banyak bicara, kita sudah bisa melayani dengan baik. Beda cerita kalau pelanggan ini orangnya ribet, nah suka ngeyel, itu kita mesti pelayanan ekstra, sabarnya juga ekstra. Bagaimana cara melayani orang tersebut supaya orang yang berkarakter kurang sabar tersebut bisa kita layani dengan baik. Jadi kita bahas mulai yang pertama untuk jenis-jenis pelanggan di SMFC Faktor Lumajang yang lewat di SMFC Faktor Lumajang setiap harinya. Oke, kita bahas. Yang pertama ingin saya bahas adalah pelanggan yang gaptek ya. Biasanya orang yang seperti ini gagap teknologi, namanya gaptek ya, baru bisa pegang HP. Jadi masih baru belajar megang HP orang yang seperti ini. Biasanya juga orang-orang dengan usia 40 tahun ke atas baru pegang HP Android, jadi baru ngerti buka Facebook, buka Instagram, ini baru ngerti. Oke, setiap kali saya jelaskan, kita nggak bisa pasang video itu di Facebook ya, sudah pasti kena pelanggaran dan hilang videonya. Facebooknya juga bisa hilang kalau sudah kena pelanggaran. Kita nggak bisa kirimnya di Messenger, di Instagram, ataupun di WhatsApp. Kenapa nggak bisa kirim di WhatsApp? Karena video kita itu durasinya panjang, bosku. Oke, video abar di SMFC Faktor Lumajang itu kisarannya 10 menit, 15 menit, sampai 20 menit. Jadi kalau dimasukkan WA sudah pasti tidak bisa. Kalaupun bisa harus dipotong-potong terlebih dahulu, dan itu sangat ribet, riweh sekali. Oke, kenapa saya bilang riweh? Iya, kalau cuma satu orang yang minta kirim video di WhatsApp, oke. Bagaimana kalau yang minta itu 10 orang atau lebih yang minta video? Nah, kita harus ngirim ke 10 orang tersebut, motong-motong video tersebut di WhatsApp. Oke, makan memori juga, makan waktu juga, nggak efisien cara kerja seperti itu. Jadi gimana caranya biar pelanggan bisa lihat video di SMFC Faktor Lumajang? Solusinya harus download Telegram, harus punya Telegram, karena video-video di SMFC Faktor Lumajang semuanya keseluruhan itu ada di Telegram. Pelanggan yang mau melihat video di Telegram tinggal saya kasih linknya saja. Oke, dengan catatan yang sudah punya Telegram bisa ngeklik link, tapi kalau belum punya aplikasi Telegram, meskipun linknya diklik tidak bisa masuk ke grup Telegramnya SMFC Faktor Lumajang di Telegram itu. Oke, jadi syarat yang pertama kalau ingin gabung grup Telegram SMFC itu mesti harus punya Telegram terlebih dahulu. Aplikasinya di-download terlebih dahulu lalu daftar. Sama seperti daftar WhatsApp gitu loh, gampang caranya, tinggal download di Play Store, daftar Telegram pakai nomor HP atau email, itu sudah langsung punya Telegram. Oke, kalau sudah punya Telegram tinggal minta linknya ke saya kasih itu linknya, tinggal diklik linknya itu langsung masuk ke grup Telegram di SMFC Faktor Lumajang. Dari atas sampai bawah itu full video,
Mau video abaran, mau video review anakan, mau video betina-betina, mau video promo-promo, semuanya lengkap di sana beserta deskripsinya. Deskripsi itu apa? Keterangan, bosku. Oke, keterangan bobot, keterangan usia, keterangan harga, keterangan cara ordernya seperti apa, itu sudah ada semua di Telegram. Jadi orang yang gaptek ini merasa kesusahan, oke, merasa kesusahan. Dikasih dikasih link Telegram mintanya lewat WhatsApp, dikasih link Telegram mending kirim di Facebook saja mas biar saya lihat. Susah kita mau menjelaskan satu persatu, capek juga tiap hari. Oke, ya kalau cuma satu orang, itu berpuluh-puluh orang yang seperti itu. Oke, itu salah satu ciri pelanggan di SMSI Faktur Majang yang pertama. Oke, yang pertama itu gaptek, gagap teknologi. Jadi baru pegang HP, taunya cuma Facebook sama WhatsApp. Oke, kalau kepingin ngelihat video SMSI Faktur Majang, saya arahkan ke Telegram, mereka nggak bisa dan nggak mau, karena bisanya cuma lewat Facebook ataupun WhatsApp. Nah, yang seperti itu juga saya kebingungan caranya melayani, ini kebingungan saya itu, karena video di SMSI Faktur Majang setelah diposting di Telegram, filenya itu saya hapus di galeri, itu saya hapus filenya. Jadi HP ini selalu kosong, memorinya itu selalu nggak penuh gitu loh, karena sudah saya posting di Telegram langsung saya hapus. Jadi nggak berat HP saya itu. Jadi susah cara melayani pelanggan yang gaptek ini. Harus sabar, ekstra sabar, harus menjelaskan dan menuntun. Gini loh bosku, caranya download Telegram ke Play Store terlebih dahulu. Setelah download, cari satu persatu pelan-pelan. Kalau orangnya mau ngikut, alhamdulillah ya. Kalau orangnya ini kaku ya, nggak sabar, saya lepaskan. Mungkin bukan rezekinya saya gitu loh. Jadi sekarang itu nggak ada farm-farm besar yang pakai kirim video itu pakai WhatsApp. Keseluruhan farm-farm besar di Indonesia ini sudah pakai Telegram. Jadi kalau mau lihat video ya ke Telegram, kalau nggak mau ya sudah. Nah seperti itu. Tapi kalau di SMSI Faktur Majang masih saya tuntun, nggak langsung saya lepas gitu loh. Jadi kalau ada pelanggan nggak bisa, saya ajari dulu. Tapi kalau orangnya ngeyel ya, ngeyel nggak mau download Telegram, maunya di WhatsApp saja, mau di Facebook saja, yang seperti itu saya lepas. Mungkin bukan rezeki saya, bukan pasar saya yang seperti itu. Sudah saya jelaskan panjang lebar, tapi orangnya masih ngotot, berarti harus dilepas yang seperti itu. Oke, itu ciri pelanggan SMSI Faktur Majang yang pertama, yang gaptek, gagap teknologi. Oke, kita bahas untuk ciri pelanggan yang selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya ini ciri pelanggan di SMFC yang kedua. Yang kedua ini pelanggan adalah raja, yang ini raja menawar. Oke, raja nego. Oke, ini saya sebutnya raja nego. Ini ada pelanggan beberapa ya, nggak semuanya, beberapa pelanggan ini ada yang raja nego. Tetap saya layani dengan baik, saya nggak pernah kasar sama orang, saya nggak pernah keras sama orang, kecuali orang tersebut menghina saya secara personal. Oke, tapi kalau sebatas transaksi, meskipun orangnya menyebalkan, meskipun orangnya resek, saya nggak pernah berkata kasar sama pelanggan. Tetap saya layani sama halnya dengan melayani pelanggan yang lain, nggak saya beda-bedakan. Oke, itu cara saya melayani pelanggan seperti itu, biar semuanya mendapat kepuasan. Untuk yang raja nego ini ciri-cirinya seperti ini. Oke, ini ada ayam dengan harga normal, harga normalnya itu 5 juta. Oke, dia nego nih supaya ayam ini lebih murah ya, dinego sama saya. Negonya langsung turun di 2000, misalnya harganya 5 juta, turunnya langsung di 2 juta. Tak nego mas, kalau boleh 2 juta tak ambil sampai sini. Oke, harganya tuh 5 juta, orangnya ada di luar pulau. Luar pulau itu ongkos kirimnya kisaran 750. Oke, ayamnya ditawar 2 juta, sudah minta free ongkir sampai luar pulau. Wah, itu apa nggak ugal-ugalan raja yang seperti itu. Oke, raja nego yang seperti itu. Tetap saya jelaskan dengan baik. Bosku, ongkos kirim dari Lumajang ke luar pulau itu sekian, kisarannya ada di 750, 850 tergantung kota mana di luar pulau itu. Oke, harga ayamnya 5 juta, sudah ditawar
2 juta, berarti hilang yang 3 juta ini. Ditawarnya 2 juta jauh bosku, lebih dari separuh itu nawarnya. Terus ongkos kirimnya masih minta free ongkir 750 katakanlah lah, berarti ayamnya tinggal 1250. Ayam yang dengan harga 5 juta itu kualitasnya sudah disesuaikan. Ayamnya karakternya bagus, postur indeksnya gede gitu loh, makanya harganya sedikit lebih mahal biasanya yang seperti itu. Dinego dengan harga setengah, lebih dari setengah harga, jelas nggak akan saya kasih, karena harga di SMFC Faktor Lumajang itu harganya sudah net. Oke lah, nggak terjadi transaksi nih. Setelah saya kasih harga 5 juta, orangnya nego 2 juta, nggak saya kasihkan, nggak terjadi transaksi. Sampai tibalah nanti ada promo. Biasanya di SMFC Faktor Lumajang 1 bulan sekali itu pasti ada promo. Waktu ada promo, ayam tadi yang harganya 5 juta itu saya kasih promo harga, setengah harga, tak kasih harga 2,5. Jadi ayam yang harganya 5 juta harga normalnya itu tak kasih promo setengah harga, berarti setengah harga dari 5 juta ini kan 2,5. 2,5 ini masih dinego oleh orang yang sama. Jadi orang yang tadi, yang pertama itu tadi, ayam yang harga normal 5 juta ditawar 2 juta. Setelah nggak terjadi kesepakatan dan tidak deal, orangnya menghilang. Setelah saya posting promo, datang lagi ayam yang tak kasih harga promo 2,5 itu ditawar lagi. Sudah tak kasih harga promo masih ditawar, nawarnya 1.000. 1.000, minta free ongkir sampai luar pulau. Yang seperti ini kacau. Sampai kapanpun yang namanya raja nego seperti itu tidak akan mendapat kesepakatan, tidak akan pernah mendapatkan ayam dari SMFC Faktor Lumajang. Kenapa? Satu, rewel bosku. Harga di SMFC Faktor Lumajang itu sudah harga net. Harga termurahnya sudah ada di harga promo. Jadi kalau sudah harga promo jangan ditawar lagi, itu sudah harga termurah dari SMFC Faktor Lumajang. Kalau masih ditawar lagi nggak akan dapat ayam dari SMFC Faktor Lumajang. Tapi tetap saya layani dengan baik. Nggak pernah orang yang seperti itu saya usir dari grup, atau saya jangan beli ke SMFC kalau nawarnya seperti itu. Nggak pernah saya bilang seperti itu. Tetap saya layani dan saya jelaskan supaya meskipun orang itu nggak dapat ayam dari saya, minimal punya logika, punya kesadaran setelah itu. Berarti kalau saya terus-terusan nawar dari farm-farm besar ini, nggak akan dikasih ayam. Jadi biar sadar, yang dilakukan cara seperti itu sia-sia, nggak malah dapat ayam, ya malah dapat capek nego-nego gitu loh. Itu ciri pelanggan yang kedua seperti itu, raja nego. Itu ada, meskipun nggak banyak itu ada, tapi mohon maaf saya jelaskan di grup ini, nego nggak masalah, haknya pelanggan tuh nego. Cuma saya jelaskan, hak saya sebagai penjual adalah menghargai kualitas ayam sendiri. Pelanggan itu berhak nego, saya berhak mengasih harga net dan harga patennya dari SMFC Faktor Lumajang. Mudah-mudahan pelanggan nggak tersinggung, mudah-mudahan pelanggan bisa mengerti tentang pelanggan yang seperti ini. Jadi jadikan pelajaran, yang seperti ini jangan dicontoh. Selain ngeribeti farm yang punya peternakan, dua ini jengkel sebenarnya orang. Sudah dikasih harga promo masih ditawar lagi, sudah dijelaskan tapi masih ngeyel, sebenarnya jengkel. Tapi berhubung transaksinya dengan saya, ngobrolnya dengan saya, tetap saya bikin santai, tidak ada masalah dengan itu. Terima kasih. Untuk ciri pelanggan yang selanjutnya itu di SMFC Faktor Lumajang, kebanyakan ini yang paling banyak adalah pelanggan pemula. Ini banyak sekali di SMFC Faktor Lumajang. Tetap kita layani dengan baik ya, tetap kita layani dengan sabar, karena pemula itu memang namanya juga pemula ya, baru belajar, pasti banyak pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu pasti saya jawab. Untuk para pelanggan yang pemula ini tetap kita jawab semua pertanyaan seputar ayam, saya jawab.
Oke, meskipun belum beli ayam di SMSI Faktor Lumajang, tetap saya jawab. Tapi jangan menyita waktu saya, jangan memaksa waktu saya. Kalau waktu saya ngeladeni pelanggan-pelanggan yang lain yang sudah transaksi atau lagi proses pengiriman, jadi jangan memaksa saya untuk melayani Anda yang belum beli ayam di SMSI Faktor Lumajang, minta tutorial. Mintanya maksa. Kalau saya nggak segera bales chattingan WhatsApp-nya, saya dikatakan sombong, saya dikatakan farm besar kok responnya seperti itu. Nah, banyak yang seperti itu. Bukan saya sombong, bukan saya nggak merespon pelanggan pemula, apalagi yang belum beli ayam, karena bukan seperti itu. Saya memprioritaskan pelanggan yang sudah transaksi dengan saya, pelanggan yang bertanya di SMSI Faktor Lumajang, di grupnya yang mau transaksi, itu saya proses. Bukan saya mengabaikan pertanyaan-pertanyaan orang-orang pemula yang belum beli, bukan seperti itu bosku. Bukan tipe saya yang seperti itu. Saya kalau ada waktu mau ngobrol seharian sama saya silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau saya lagi merespon pelanggan prioritas, jangan mengganggu waktu saya terlebih dahulu. Apalagi memaksa, itu jelas saya tidak suka sebenarnya. Oke, yang seperti itu ada pelanggan pemula. Terus ada pelanggan pemula ini yang sudah beli ayam di SMFC Factory Lumajang. Perlu diingat, catatan penting ya. Semua ayam di SMFC Faktor Lumajang, terutama yang sudah bervideo, itu pastinya sudah dirawat. Oke, di SMFC Faktor Lumajang sudah dirawat dengan baik, di video dan videonya sudah keluar, itu sudah pasti videonya yang keluar itu video terbaik. Oke, rawatan terbaik, videonya pasti video yang keluar video terbaik. Terus ayam ini dibeli oleh pelanggan, sampai di tangan pelanggan, dapat beberapa minggu, dapat beberapa bulan, dapat komplainan saya. Oke, dapat komplainannya seperti ini, Mas, ayamnya ini kok nggak sesuai dengan tarung di video itu. Di video SMSI Faktor Lumajang saya lihat bagus, di upper pertama, di upper kedua bagus, di upper ketiga bagus. Tapi setelah saya beli sampai di rumah saya upper, kok nggak bagus ayamnya. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Oke. Dari SMSI Faktor Lumajang, rawatannya seperti ini, dari Dewa Mabuk dirawat maksimal untuk multivitaminnya kita pakai Porbos, takarannya segini-segini, itu mohon diikuti bosku, supaya sampai di tempatnya bosku sana, ayamnya ini maksimal dan bisa bekerja sama dengan di SMSI Faktor Lumajang, disamakan rawatannya biar nggak berubah sampai sana. Kalau di SMSI Faktor Lumajang seperti ini rawatannya, nanti sampai di pelanggan sana dirubah rawatannya, cara rawatnya dirubah, terus pakannya dirubah, terus multivitaminnya dirubah, semua kebiasaan itu dirubah, pastinya tarungan itu berubah, itu loh. Tapi sebenarnya kalau mau diadaptasi, nggak mau niru rawatan dari SMFC Faktor Lumajang, nggak apa-apa, adaptasi aja dengan rawatan di sana. Memang pertama itu pasti berubah, kedua itu membaik, ketiga itu mulai kelihatan nanti seperti apa hasil rawatan di sana. Karena ayam itu sejatinya akan beradaptasi dengan rawatan yang di sana. Rawatan apapun ayam itu bisa adaptasi sebenarnya. Oke. Jadi kalau nggak pingin berubah, ya silahkan diikuti rawatan di SMFC Faktor Lumajang, cara pakannya seperti apa, multivitaminnya pakai apa, silahkan diikuti. Cuma kalau pengen ngerawat dengan caranya sendiri silahkan, tapi jangan kaget, nanti pasti ada perubahan, ya, perubahan karakter ayam di sana nanti berubah nanti. Jadi jangan kaget, nanti ayamnya pasti akan adaptasi terlebih dahulu, nggak bisa instan langsung jadi bagus, nggak bisa. Jadi adaptasi ke cara rawatan yang di sana terlebih dahulu. Jadi pelanggan pemula harus pinter-pinter juga seperti apa menyikapi ayam-ayam yang baru dibeli. Kalau nggak bisa, mending bertanya daripada diem terus komplain. Itu nanti kaset. Itu bahasanya apa ya? Terlambat nanti kalau seperti itu. Oke. Jadi mending kalau nggak tahu, mending bertanya ke saya langsung, pasti saya jawab. Apalagi yang sudah beli ayam di SMFC Faktor Lumajang, sudah pasti saya jawab. Kalau ada masalah, ada trouble. Dan kemarin sempat ada beberapa orang ya komplain langsung minta tuker. Ya nggak saya bikin ribet, silakan dikirim ayamnya ke SMFC Faktor Lumajang.
Nanti tak kasih alamatnya, silakan dikirim ke sini. Kalau ayamnya sudah nyampe, tak kirim untuk penggantinya. Sesimpel itu. Kalau klaim garansi ke SMSI Faktur Lumajang, setelah ayam sampai di kandang SMSI Faktur Lumajang, dirawat cuma 1 minggu, 2 minggu, ayam yang kembali dari pelanggan itu saya videokan kembali istri nyewa, bosku. 100% total istri nyewa. Dirawat Dewa Mabuk selama 1 minggu, 2 minggu, videonya itu full istri nyewa. Mantap. Yang katanya komplainannya ayamnya nggak mukul, kakinya nggak kuat seperti ini seperti itu, di tangan Dewa Mabuk cuma seminggu atau 2 minggu ayam kembali normal, kembali jos seperti semula. Nah, berarti poinnya itu bukan di ayamnya, tapi di pola rawatannya. Pinter-pinter saja pelanggan pemula yang beli ayam di SMSI Faktur Lumajang, kalau belum menemukan cara rawatan yang baik, mending bertanya ke saya langsung, pasti saya jawab. Oke, itu untuk ciri-ciri pelanggan yang ketiga. Terima kasih.